Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutu TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, host podcast Ramadan Mutu TV, ya. Mutu TV itu ya, apalagi kalau bukan media broadcaster SD Muhammadiyah 7, Bandung, Antapani. Oke, kali ini di podcast kita yang ketiga, ya, kita sudah kedatangan seseorang yang mana sudah tidak asing lagi. Beliau ini menghiasi gedung Siti Walidah, ya. Ya. Beliau adalah Bapak Asep Saiful Azhar. Ya, selamat datang. Assalamualaikum, Pak Asep. Waalaikumsalam, Pak Wahyu. Waduh. Rumah damang. Alhamdulillah, Pak Asep lama di rumah nggak kelihatan, kumis sama jenggot makin panjang ya. Iya, ini kumis sama jenggot udah masa-masa ini social distancing sampai PSBB udah panjang. Oh gitu. Oke, sebelum kita melanjut ke materi ini, saya ingin menanyakan tentang apa sih kegiatan sehari-hari antum gitu di rumah selama PSBB ini, atau belajar di rumah? Dari mulai. Iya, oke. Oke, saya cerita singkat dulu ya, Pak Wahyu, ketika awal mula sekolah diliburkan tuh ya. Ketika waktu belajar di rumah itu memang disebut apa ya? Jadi masa-masa parubuh kalau dalam bahasa Sundanya. Paciwe. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya teh corona teh ada atau enggak sih gitu, benar atau enggak? Kesini ternyata pemberitaan semakin luas dan saya lebih memahami ini adalah pandemik. Lalu ketika di rumah ya awal-awalnya ya nyerekam di rumah sehari 2 hari 3 hari diam, tapi bosan sih. Pada akhirnya saya juga harus keluar dalam artian ya satu jadi relawan ini sih buat Satgas Covid di wilayah saya di kecamatan di wilayah. Berarti kalau Anda keluar rumah itu bukan untuk main atau belanja nongkrong gitu ya, bukan ya, tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah gitu. Spiritnya spirit relawan. Relawan ya. Yang penting rela aja ya. Rela berkorban. Relawan kan singkatan dari rela berkorban. Tapi jangan berkorban terus, Pak. Nanti ya berkorban tapi jadi korban jadinya. Ya gitu. Seperti halnya ya kita di bulan Ramadan harus berkorban. Berkorban ya. Apalagi di bulan ini ngomong apa sih? Lagian Pak Asep itu dari tadi cerita bahasa Indonesia campur jeung bahasa Sunda. Jadi Anda itu mana yang betul ini? Mana yang mau Anda pakai, bahasa Sunda atau bahasa Indonesia ini teh? Bahasa Indonesia aja, lah. Bahasa Indonesia ya? Asik, mantap. Oke. Langsung aja. Pak Asep itu akan membahas materinya itu adalah tentang Ramadan sebagai peneguh ketauhidan. Apa ini maksudnya Ramadan sebagai peneguh ketauhidan? Jadi gini Pak Wahyu ya, di bulan Ramadan gitu ya, kita kan diuji nih ya. Ketika kita, bukan diuji sih, sebenarnya kita diwajibkan ya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183, mungkin kita semua juga sudah tahu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya kan wahai orang-orang yang beriman, kata Allah itu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, justru yang spesial itu Allah menyeru kepada hambanya yang beriman, orang-orang yang beriman itu untuk saum di bulan Ramadan. Allah tidak
menyeru kepada seluruh manusia, tidak, kepada seluruh makhluk tidak, justru spesial Ramadan ini untuk orang-orang yang beriman gitu. Nah, nanti lanjut lagi ke masalah Ramadan sebagai peneguh ketauhidan. Nah, apa sih sebenarnya di dalam ketauhidan itu ada apa gitu? Terlebih ketika sekarang, ketika masa-masa pandemik gitu. Itu Pak Wahyu. Mungkin nanti kita bahas lagi. Nah, ini kan lagi ini nih, lagi corona nih ya, lagi corona. Ya. Kan ada orang kemarin itu, ada sebagian masyarakat Indonesia, saya nonton itu di ILC, itu ada kepala takmir masjid gitu. Kepala takmir masjid yang dia itu bersikeras gitu, dengan, bukan bersikeras sih, cuman dia didesak oleh warganya. Kan pemerintah itu kan menganjurkan untuk tidak melakukan peribadahan di masjid karena menyebabkan penularan virus corona gitu kan, kalau di tempat kerumunan gitu kan. Nah, ini salah satu takmir masjid ini didesak oleh warganya untuk tetap mengadakan sholat tarawih di masjid, sholat berjamaah gitu, yang mana itu berpotensi untuk menyebarluaskan virus ini gitu. Nah, si takmir masjid ini berkeyakinan bahwasanya kita jangan sampai takut oleh corona, gara-gara corona kita sampai meninggalkan sholat berjamaah, tarawih, ibadah-ibadah di bulan Ramadan gitu kan. Kita harus mempunyai keyakinan bahwasanya kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana tanggapan Anda? Itu kan salah satu faktor ketauhidan gitu, ketauhidan seorang umat gitu. Sebenarnya Pak Wahyu ya, kalau kita lihat aturannya, itu aturan dari mana dulu? Ketika misalnya contoh ya, memang ini di lingkungan saya sendiri ya, di wilayah Bandung Timur terutama, aturan dilarang sholat itu ada 3 kategori. Pertama, kalau misalnya kita itu berada di daerah atau masjid itu berada di daerah zona merah. Kalau zona merah tentu itu sudah ditutup semuanya, gitu, di karantina wilayah. Nanti kalau misalkan zona hijau diperbolehkan, zona hijau diperbolehkan, cuman dengan standar dengan prosedur keamanan tertentu gitu ya. Prosedur, masker, hand sanitizer, itu Pak Wahyu. Jadi kalau saya melihat yang berita itu, mungkin ya kembali dulu, lihat dulu aturannya yang dipakai mana, apakah yang versi MUI atau yang versi Menkes atau apa. Karena kan di wilayah-wilayah itu kan ada zonanya gitu. Ini juga singkat cerita ya, kemarin juga saya pas awal-awal Jumatan mulai ramai ditiadakan, itu kan sempat gaduh gitu ya. Cuman saya melihat itu aturan yang surat edaran yang dari MUI, dan hampir sama sih dengan ormas-ormas lain gitu ya. Suasana melihat zona dulu sih. Berbeda dengan Muhammadiyah misalnya, hampir seluruhnya ya kan diganti dengan sholat zuhur, kan bukan begitu? Iya. Tapi kalau yang edaran yang lain memang ada yang sesuai dengan zona merah. Situasi dan kondisi di daerah tersebut, ya. Jadi tidak bisa pukul rata semuanya. Nah, tadi masuk ke masalah ketauhidan ya? Iya. Mungkin gini kan, ada tipikal orang ketika melihat fenomena atau kejadian itu, bahwasanya cukup Allah yang kita takuti. Itu kan tauhid apa? Nanti kita bahas ya, rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat. Beda lagi ketika kita misal takut dalam kategori tanda kutip menghindari penyakit atau wabah. Nah, iya, makanya kan kita menghadapi virus ini tuh takut jangan, waspada iya gitu, waspada harus gitu kan. Ya, takut jangan gitu, tapi waspada. Oke, silakan dilanjut, Bung. Oh iya, saya teringat dari kisah Umar gitu ya. Ketika Umar datang ke negeri ketika ada wabah itu kan, di Mesir.
Ya di Mesir, jawabannya kan gini kan, aku akan berangkat kalau tidak salah, berangkat dari takdir satu ke takdir yang lain. Gitu. Maksudnya saya melihat dari ungkapan itu bahwasanya ya kita harus, betul tadi kata Pak Wahyu, harus siaga ketika misalnya ada pandemi atau ada wabah di satu negeri. Jadi kita juga jangan gegabah gitu ya. Oh kita takut sama Allah. Iya takut, tapi dalam artian ketika ada wabah kita juga harus waspada. Jadi tidak menelan mentah-mentah lah. Oh gitu ya. Mungkin bisa dipahami seperti itu. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Iya. Itu ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ketauhidan kita, bukan begitu? Iya, justru itu. Kalau saya salah, tolong koreksi dong. Ya. Dalam salah satu hadis kan disebutkan bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara kan ya. Bunyal Islam ala khomsin. Nah, sebentar. Nah, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi ramadan. Nah, justru ketika Ramadan itu sebagai peneguh tauhid, kan di bulan Ramadan umat Islam terus yang beriman itu kan diwajibkan untuk saum. Saum itu kan salah satu 5 bangunan Islam, dalam artian rukun Islamnya. Tentu tauhid itu kan sebagai dasar kan ya, sebagai, kalau dalam bangunan itu apa sih? Fondasi. Nah, kalau misalnya di antara bangunan ini rapuh, mungkin fondasinya juga ya akan apa ya, akan runtuh atau misalnya sebagiannya keropos karena salah satu di antaranya itu tidak saling menguatkan. Nah, justru di bulan Ramadan ini justru akan kita itu lebih menginternalisasi, kalau bahasanya itu ya. Jadi menginternalisasi itu lebih bahwasanya kaum muslimin itu lebih apa internalisasinya. Jadi lebih bahwasanya Ramadan itu salah satu peneguh ketauhidan. Yang biasanya misalnya gini, ketika bulan Ramadan kita makan minum, ketika kita melakukan hal-hal yang dibolehkan selain di bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan kita karena keimanan, karena kita bertauhid, tentu kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Masuk saum dari mulai subuh ya sampai nanti menjelang maghrib. Dan diantaranya kan kita tidak juga sembarangan makan minum, terus apalagi berbuat yang misalnya mengurangi dan membatalkan amalan saum gitu. Karena ketaatan, karena tauhid itu kan meyakini Allah ya, mengesahkan Allah. Bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Kalau dalam bahasa ihsan itu kan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yaraha fa innahu yaraka. Artinya jadi selama bulan Ramadan ini kita selalu diawasi oleh Allah dan kita membuat kita ini semakin tentram kalau saya pribadi. Terus yang selanjutnya membuat Ramadan itu mengukuhkan kembali keimanan gitu, bahwasanya bahwasanya Allah itu ya mengspesialkan bulan ini kepada orang beriman.
Maka dari itu orang yang beriman harusnya harus bersyukur gitu. Diseru khusus gitu oleh Sang Maha Pencipta gitu. Berarti secara tidak langsung orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa ini dia sudah meneguhkan keimanan dalam dirinya gitu. Ketauhidan dalam dirinya gitu. Karena kan ketauhidan itu kan keimanan ya, bahasa itunya kan. Jadi ketika ada yang diseru itu orang beriman, ketika orang berimannya itu tidak menjawab balik, berarti dipertanyakan keimanannya ya mungkin. Jadi ketika Allah menyuruh orang yang beriman. Kalau misalkan orang yang dia orang Islam nih, tapi dia nggak puasa itu gimana tuh berarti? Secara sengaja tidak berpuasa. Secara sengaja, ya kalau itu kan rugi ya. Berarti sebenarnya kan dia kalau mempunyai ketauhidan nggak tuh, kayak gitu tuh? Nah, itu kalau bahasa ketauhidan itu kan ada yang namanya iman itu kan turun naik ya kalau dalam bahasa istilahnya itu kan naiknya turunnya iman itu mungkin di situ ya kondisinya mungkin orang sengaja ketika buka puasa misalnya di siang hari tanpa ada sebab, tanpa kan yang dikecualikan dari tidak saum itu kan salah satunya orang yang sakit, orang yang tua, orang ini kan ini orangnya sehat, terus orangnya berakal, orang Islam sehat gitu kan. Tapi dia makan gitu, lapar, yang nggak puasa lah dia. Nah itu bagaimana itu? Ya tentunya itu menyalahi gitu ya, menyalahi satu saumnya sendiri, kedua menyalahi dalam artian keimanannya belum terkikis lah, imannya tetap tapi terkikis gitu seolah ya tidak entah Buddha loh mungkin ya. Jadi kalau untuk pahala ya. Jadi kita doakan sajalah orang-orang yang seperti itu semoga dapat mendapat hidayah ya. Ya amin. Tapi kalau lihat fenomena sekarang justru walau alam ya. Satu kita itu kan Ramadan, di bulan Ramadan. Kedua lagi pandemik. Terus pirdaku teuing kalau dalam bahasa Sunda ya. Masa iya sih? Masa iya sih gitu. Dalam kondisi sekarang yang seharusnya kita ini sudah melek gitu ya. Kondisi alam dan lain halnya. Kalau masih belum sadar ya semoga tadi itu ya kata Pak Wahyu, semoga Allah memberi hidayah. Oke. Baik. Jadi Ramadan ini bisa meneguhkan. Jadi ibadah Ramadan di bulan Ramadan ini banyak sekali kan ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan meskipun cuma di rumah aja gitu dan ibadah-ibadah itu bisa meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah seperti itu ya intisari dari perbincangan kita ini gitu. Oke. Saya mau bertanya nih, ini emang rada out of the topic gitu kan. Ini kita keluar topik dulu nih ya karena pembahasan kita sudah beres tadi. Ini kan lagi pandemi nih ya, semua orang dituntut di rumah aja. Bagaimana sih keseharian antum gitu kan sebagai laki-laki yang sudah balik tapi belum menikah gitu? Apa yang Anda lakukan di rumah itu apa? Saya lakukan. Kalau waktu ya seperti biasa, kalau sahur kan pastinya kan sebelum ya. Kalau misalkan orang yang sudah menikah kan sahur itu sama istri, sholat jamaah sama istri, tarawih sama istri, kan enak gitu. Sedangkan Anda apa yang Anda lakukan nih? Jadi saya masih ini sih. Saya masih memikirkan umat. Jadi jiwa saya belum untuk seseorang pribadi ya. Wah, mulia sekali Anda itu ya. Amin.
Enggak, kalau untuk melihat ke arah sana insya Allah lah. Insya Allah kapan nih? Setelah pandemi atau setelah lebaran atau setelah apa? Setelah ada jodoh? Ya kalau niatnya kalau udah ada jodoh lah. Oke. Pemirsa Mutu TV kita doakan ya. Semoga beliau cepat mendapatkan dambaan hatinya. Kangen nggak sama anak-anak sekolah? Oh iya, kangen banget sama anak-anak di sekolah, terutama ya yang khususnya ya kelas 4 Abu Bakar nih. Halo kelas 4 Abu Bakar. Kebetulan udah hampir sebulan lebih ya, pekan ke-6 ya sekarang. Lebih, udah mau 2 bulan ya? Ini. Kan hampir 2 bulan. Jadi emang kita kangen situasi kelas ya. Mungkin ya karena sekarang di rumah. Kebetulan untuk mengobati rasa kangen itu kan anak-anak ada yang store tugas ya salah satunya. Di situ kita bisa komunikasi, terus juga kita juga mengadakan mengaji bareng nih sambil menunggu berbuka puasa seminggu 2 kali. Kalau untuk kelas 4 Abu Bakar ya, jadi itu sebagai penawar rasa rindu guru dan muridnya. Gitu Pak Wahyu. Saya terakhir melihat antum itu rambut antum masih botak. Iya, sekarang udah panjang lumayan. Udah gondrong lagi ya. Ini juga kumis jenggot udah panjang. Kita memang long time no see ini berarti. Iya. Jadi kalau gimana? Ada tambahan lagi? Enggak, cukup. Ini jenggot. Cukup. Apa aja nih? Ada pesan-pesan untuk semua pemirsa Mutu TV terkait bulan ibadah di bulan Ramadan ini di tengah-tengah pandemi, ada pesan-pesan khusus nggak dari Bapak Asep Saiful Azhar ini? Ya, pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat Mutu TV semuanya, di bulan Ramadan ini kita melaksanakan saum Ramadan dan ibadah-ibadah lain, tentunya jangan dengan rasa malas, jangan dengan leha-leha, tapi kita harus buktikan bulan Ramadan ini kita sanggup melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya ketika masa pandemik ini kita juga jangan sampai panik atau dalam artian tidak waspada ya. Jadi selalu harus waspada, jaga kesehatan, dan insya Allah Ramadan itu atau saum itu kebaikan buat kita semuanya. Semoga Allah dengan cepat segera mengangkat kembali virus corona ini seluruh muka bumi ini. Amin. Dan khusus untuk anak-anak yang ada di rumah, praktek ibadah yang selama diajarkan di sekolah, praktekkan di rumah, di lingkungan rumahnya, dan taati orang tua di rumah, jangan ngelawan, harus patuh, dan itu salah satu bukti waladun solihun. Ya, begitu mungkin Pak Wahyu. Pesan dari saya mungkin kalau terbata-bata. Sudah kita biasa ngobrol dekat, sekarang ngobrolnya jauh ya ini ya. Iya. Terima kasih Pak Asep Saiful Azhar atas waktunya sudah menyempatkan dan dapat bersedia untuk hadir di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 7 ini. Ya. Oke, segitu saja Muturs, pemirsa Mutu TV dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Semoga perbincangan yang kami lakukan barusan bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top.